Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Semuanya sehat? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah, kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah. Oke ya, siswa kelas 1. Minggu ini kita sudah sampai di pelajaran 4. Pelajaran 4 itu judulnya adalah bersih itu sehat. Untuk bagian yang pertama. Nah, di bagian yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang bersuci. Oke ya, langsung saja kita mulai pembahasan tentang bersuci. Dimulai dengan mengamati gambar. Coba kalian amati ini. Tidak asing lagi ya. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang mandi. Ya. Berikutnya, setelah mengamati gambar sudah, sekarang kita mulai membahas tentang bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci adalah menghilangkan kotoran. Jadi suci itu adalah dengan menghilangkan kotoran. Nah, kita itu harus menjaga kebersihan. Kebersihan apa yang harus kita jaga? Ya, kebersihan pakaian, kebersihan badan, kebersihan tempat sholat dari hadas dan najis. Berikutnya, bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan itu? Caranya, macam-macam caranya. Jika pakaian kita, cara membersihkannya yaitu dengan dicuci menggunakan sabun. Ya, itu jika menjaga kebersihan pakaian kita. Berikutnya, kalau menjaga kebersihan badan kita, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mandi 2 kali sehari, itu paling sedikit. Ya, bisa 3 kali sehari dan lain sebagainya. Itu. Berikutnya yang kelima adalah tempat sholat. Bagaimana caranya? Caranya menjaga tempat sholat yaitu dengan disapu setiap hari. Nah, itu tadi anak-anak, cara menjaga kebersihan, baik kebersihan pakaian, kebersihan badan maupun kebersihan tempat sholat. Berikutnya yaitu tentang macam-macam bersuci. Apa saja macamnya? Yang pertama ada yang bernama istinja. Apa anak-anak? Istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi kan ketika kita buang air besar, kemudian buang air kecil, itu kan kita bersuci ya. Nah, bersucinya itu namanya istinja. Kira-kira kita itu buang air besar dan buang air kecil di mana ya? Di mana kira-kira? Di kamar mandi, betul sekali. Atau di WC, ya, betul sekali. Maka yang kedua yaitu mandi. Kalau tadi istinja, sekarang mandi. Mandi itu adalah membersihkan badan dari kotoran dan juga najis. Itu ya, dengan cara mandi.
Berikutnya, macam-macam bersuci yang nomor 3 adalah wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu adalah bersuci dari hadas kecil. Namanya wudhu. Kemudian yang keempat adalah tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu. Jadi tayamum itu fungsinya untuk menggantikan wudhu. Oke ya, itu adalah macam-macam dari bersuci. Sekarang keterangannya satu-satu. Kita mulai dari yang pertama adalah istinja. Tadi apa istinja itu? Yaitu bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil. Ya, itu namanya istinja. Kalau kita buang air besar, buang air kecil di mana? Di toilet atau di kamar mandi atau di WC. Kita tidak boleh buang air besar maupun buang air kecil di sembarang tempat. Misalnya di halaman, kemudian di dekat tembok dan lain-lain. Ya, itu jangan sampai. Jadi kalau kita itu buang air besar maupun buang air kecil harus di toilet atau di kamar mandi atau di WC. Kira-kira bisa menerapkan ini? Bisa ya? Pasti bisa. Kita lanjutkan tentang istinja lagi ya, tetap istinja. Ketika kita akan masuk kamar mandi, maka kita harus mendahulukan kaki kanan dulu. Ya. Jadi ketika kita kaki kiri ya, ketika kita akan masuk kamar mandi, kita harus mendahulukan kaki kiri dulu. Kalau kaki kanan itu ketika nanti keluar ya. Kalau masuk ke kamar mandi itu menggunakan kaki kiri. Berikutnya berdoa. Bagaimana bunyi doa masuk WC atau masuk toilet atau masuk kamar mandi? Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu merupakan doa dari masuk WC. Berikutnya setelah kita masuk, kemudian tidak boleh berbicara dan bermain selama di dalam kamar mandi. Ya jelas ya, kalau berada di dalam kamar mandi jangan sampai kita main-main atau kita bicara saja. Ya. Kemudian bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil dengan menggunakan air sampai bersih. Jadi kalau sudah selesai buang air ya, buang air besar maupun kecil, maka kita harus bersuci dengan menggunakan air sampai bersih. Selanjutnya setelah itu maka kita bisa keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Ya, kalau keluar itu yang didahulukan kaki kanan. Berikutnya kemudian berdoa. Bagaimana bunyi doa keluar dari WC? Bunyinya adalah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Itu adalah lafal doa ketika kita keluar dari WC. Artinya, segala puji bagi Allah, zat yang menghilangkan penyakit dariku dan telah membuatku sehat.
Itu ya tentang istinja. Berikutnya kesimpulan materi kita pada kali ini yang pertama, bersuci itu adalah menghilangkan kotoran, hadas, najis dari tubuh kita. Jadi kalau ada kotorannya ya dibersihkan, kalau ada hadasnya juga dibersihkan, kalau ada najisnya juga dibersihkan, yaitu dengan cara bersuci. Kemudian macam-macam bersuci, ada yang bernama istinja, yaitu bersuci yang dilakukan setelah buang air atau mandi. Ya, yang kedua macam-macam bersuci, mandi ini dengan membersihkan kotoran yang ada di badan. Yang ketiga, macam-macam bersuci yaitu wudhu. Apa itu wudhu? Yaitu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang paling bawah macam-macam bersuci yaitu tayamum. Tayamum itu merupakan pengganti dari wudhu. Jadi kalau tidak bisa wudhu karena ada sesuatu hal, maka bisa tayamum. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada kali ini. Mungkin ada yang tanyakan kelas 1? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sementara itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.